Tama mengangguk. Jika Anda memiliki sikap ini, maka kita dapat melanjutkan ke percakapan berikutnya. Bima sedikit lega dan bertanya, Tuan Renza, jika 45 miliar euro diberikan kepadamu tepat waktu, bisakah kamu membiarkan aku dan William pergi? Tama tertawa. Kalau begitu Anda mungkin berpikir terlalu banyak. Yang bisa saya janjikan adalah jika 4,5 miliar euro diambil, saya akan menyelamatkan Anda dan William dari kematian. Tetapi kami memiliki pepatah lama di Indonesia, hukuman mati dapat dimaafkan, hukuman hidup sulit untuk dimaafkan. Jadi hukuman apa yang akan Anda terima selanjutnya adalah yang saya inginkan. Mengatakan itu, dia menambahkan, oh ya, dan istrimu, situasinya berikutnya, akan sama dengan milikmu. Bima berkata dengan panik, Tuan Renza. 45 miliar euro untukmu, kamu masih tidak bisa membiarkan kami pergi gratis. Tama mengangguk dan berkata dengan lembut, jika Anda terus memikirkan masalah ini, 45 miliar euro itu mungkin harus menjadi 90 miliar. Begitu Bima mendengar ini, dia segera menutup mulutnya. Meskipun dia memiliki 10.000 kebencian dan kemarahan di hatinya, dia tidak berani mengangkatnya di depan Tama saat ini. Olivia mendengar bahwa Bima dan William, ayah dan anak memiliki kesempatan untuk hidup. Saat ini masa depan mereka sendiri masih belum pasti, hidup dan mati tidak jelas. Jadi mereka dengan hati-hati bertanya, Tuan Renza, tidak tahu apakah Anda juga bisa membiarkan saya dan ayah saya jalan keluar? Tama menatapnya dan berkata dengan suara dingin, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Biarkan ayahmu dengan jujur mengambil 5 miliar euro, dan pada saat yang sama kamu juga harus mengirim Ibu Sofia kembali utuh. Lakukan dua hal ini dengan baik. Aku juga bisa menyelamatkanmu dari kematian. Olivia buru-buru berkata, Ibu Sofia ditahan di rumah pertanian terdekat. Saya telah mengatur beberapa orang untuk mengawasinya di sana, dan saya dapat mengirimnya ke sini kapan saja. Ketika Sofia mendengar ini, dia bertanya dengan acuh tak acuh, Olivia, apakah kamu mempersulit ibuku? Olivia sibuk berkata, aku tidak memberinya banyak masalah kecuali membuatnya dikurung. Sofia sedikit lega, tanpa sadar ingin membuka mulutnya untuk memintanya membawanya kembali. Tapi begitu dia memikirkan Tama ada di sekitar, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia tahu Tama akan membantunya membawa ibunya kembali dengan selamat. Tama juga tidak mengecewakannya, dan segera berkata kepada Olivia, kamu beritahu orang-orangmu sekarang, dan minta mereka mengirim orang-orang itu segera. Oke, Olivia buru-buru mengeluarkan ponselnya, melakukan panggilan dalam mode hands-free, dan berkata, kirim Ibu Sofia kembali ke istana, segera, segera. Pihak lain segera berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, kami akan berada di sana dalam 20 menit. Olivia menutup telepon, menatap Tama dengan napas tertahan, dan berkata dengan gugup, Tuan Renza, dia akan dikirim kembali sebentar lagi. Tama mengangguk puas dan berkata dengan ringan, bagaimana dengan ini, saya akan memberi Anda nomor rekening. Pertama-tama Anda mengatur seseorang untuk menelepon uang, ketika uang tiba, kita akan beralih ke percakapan berikutnya. Mata Bima berkedip dan berkata, Tuan Renza jangan khawatir, Anda memberi saya nomor rekening. Saya pertama-tama akan mengatur seseorang untuk bermain 25 miliar euro, sisanya 20 miliar, ketika pasar saham dibuka besok pagi, saya bisa memainkannya. Ketika dia mengatakan ini, Bima berpikir dalam hatinya bahwa jika Tama ingin mengendalikannya, tujuan uang ini adalah kunci pencarian keluarganya untuk keberadaannya. Jika keluarga inti Rothschild dapat memperhatikan masalah ini, maka akan mudah untuk menemukan kepala Tama melalui arah uang dalam jumlah besar ini. Namun, dia tidak menyangka, Tama menelepon Malik, membuka mulutnya, dan berkata, pembantu rumah tangga Leo Malik, biarkan Yoshua memberi saya akun penagihan, lebih disukai yang dapat dengan cepat mencuci uang.
Front bencana alam mereka telah berada di wilayah abu-abu selama bertahun-tahun. Keterampilan ini seharusnya masih ada. Bima tidak pernah bermimpi bahwa Tama bermaksud membiarkan Cataclysmic Front mengumpulkan uang ini. Front Cataclysmic semuanya adalah penjahat, dan semua beroperasi di seluruh wilayah yang dilanda perang. Bahkan untuk keluarga inti Rothschild, tidak mungkin melakukan apapun terhadap mereka. Lagi pula, apa yang paling ditakuti orang kaya adalah penjahat. Keluarga inti Rothschild, bahkan jika mereka tahu bahwa keluarga mereka hilang, dan setengah dari dana keluarga telah masuk ke kantong Front Cataclysmic, sama sekali tidak mungkin untuk membantu mereka, untuk menyelamatkan diri dari masalah Front Cataclysmic. Mereka bahkan tidak akan bertanya. Memikirkan hal ini, Bima bingung. Tampaknya hari ini, Tama benar-benar akan mati terjepit. Namun, apa yang mengejutkannya, bahkan lebih, masih akan datang. Di telepon, Leo berbicara, "Tuan muda, apakah Anda ingin saya memberikan nomor telepon kepada Yoshua? Anda dapat bertanya langsung kepadanya. Saya khawatir saya akan kehilangan sesuatu di tengah menyampaikan pesan ini." Tama berkata dengan ekspresi lembut dan nada santai, "Kalau begitu, kamu bisa memberinya telepon." Orang-orang di sekitarnya mendengar nada pidato Tama dan memiliki pertanyaan di hati mereka. Bukankah keluarga Renza baru saja setengah dimakan oleh Cataclysmic Front? Bahkan jika Cataclysmic Front akan menghasilkan uang dari keluarga Renza di masa depan, itu tidak mungkin membiarkan Tama memperlakukan mereka dengan begitu santai, kan? Tepat ketika mereka bingung, Tama tersenyum tipis dan langsung menyalakan speaker ponselnya. Pada saat ini, Yoshua mengangkat telepon dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, apa perintahmu?" Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian tersambar petir. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala Front Cataclysmic yang terkenal, Yoshua Winarta, akan memperlakukan Tama dengan begitu hormat. Bima berseru dalam hatinya, apakah Front bencana mencaplok keluarga Renza, atau keluarga Renza mencaplok Front bencana? Mengapa Yoshua memperlakukan Tama dengan sangat hormat dan sopan? Olivier juga bingung dan berpikir, bukankah Yoshua memiliki kebencian yang mendalam dengan keluarga Renza? Bahkan jika keluarga Renza kehilangan setengah dari asetnya, dia seharusnya tidak begitu rendah pada keluarga Renza, kan? Tepat ketika semua orang kagum, Tama dengan ringan berbicara, "Saya punya sejumlah uang yang saya perlukan untuk menemukan saluran yang dapat diandalkan untuk dicuci. Uang itu dari keluarga tingkat ketiga di Rothschild. Tuntutannya adalah agar uang dikreditkan dari akun mereka ke akun Front Anda, dan kemudian Anda akan mencucinya dan memberikannya kepada saya. Bisakah Anda melakukannya? Kami telah membuka sejumlah besar akun aman di Swiss dan beberapa negara dan wilayah lepas pantai. Akun ini secara teoritis tidak dipantau oleh negara atau individu manapun. Selama uang dikreditkan ke akun ini, apakah itu dalam dolar atau euro, yen atau RMB, kita bisa mengeluarkan uang dalam beberapa detik. Kami dapat menyebarkan uang ke puluhan rekening bank di lusinan negara di seluruh dunia dalam beberapa lusin detik, dan dalam 1 menit kami dapat membuat uang itu beredar di seluruh dunia sebelum mengalir ke rekening dolar kami, yang benar-benar tidak dapat dilacak." Setelah mendengarkan, Tama berkata dengan puas, "Bagus, Anda menyuruh orang-orang Anda mengirimi saya semua akun ini segera. Saya akan meminta orang-orang mentransfer uang ke mereka satu demi satu." "Oke, Tuan Renza," Yoshua bertanya lagi, "benar Pak Renza? Dana ini yang ingin Anda cuci, kira-kira berapa besar?" Tama dengan santai berkata, 50 miliar euro. Ketika Yoshua mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku. Meskipun Yoshua juga orang yang bernilai lebih dari 10 miliar dolar, tetapi begitu dia mendengar bahwa Tama memiliki sejumlah uang tunai 50 miliar euro untuk dikreditkan, itu masih mengejutkannya. Untuk mengetahui bahwa keberangkatan Tama dari Indonesia ke Eropa Utara tidak memakan waktu lebih dari 24 jam,
Dalam waktu sesingkat itu ia memiliki uang tunai 50 miliar euro. Ini lebih dari perampokan, yang sulit dipercaya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.